Selamat pagi sahabat-sahabatku yang pecinta tanaman hias. Sekarang saya berbagi ilmu untuk bagaimana sih mendapatkan cara terbaik untuk mengawinkan jenis anthurium atau yang kita ini anthurium kuping gajah ya. Baik, kita coba ya. Pertama-tama kita cari indukan. Nah, indukan yang kayak bagaimana sih? Nah, ini macamnya yang ini ya, jenis ini ya. Nah, jenis ini. Kita cari yang tuh. Ini pagi-pagi ini kalau kita lihat sudah ini ada ini tuh. Ya, ada serbuknya, kita ambil. Biasanya tangan kita bersihin dulu, atau bisa juga digunakan dengan koas dan sebagainya. Lalu kita cari yang lainnya, yang jenis lain, bukan jenis ini juga, tapi jenis kuping gajah. Tapi misalnya kita mau ngawinkan dengan tarantula ataupun kuping gajah yang jenis kelelawar yang besar itu ya, kita cari ininya ya, nih kayak begini. Oke, nah ini sahabat, ini yang sudah indukan yang kita yang disebutnya kelelawar. Nah, ini dia besar. Ini kenapa gosong? Karena kemarin kita waktu dibenahi saung ini kita taruh di sana terlalu panas, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai indukan. Jadi kita sebenarnya yang diambil itu ininya di waktu berair, ya. Ininya di waktu berair. Jadi sebelum dia ini, nah lihat serbuknya kita tarik ke atas. Biasanya kita gunakan di pagi hari. Dia berlendir ininya, mestinya berlendir ya. Ini udah karena kemarin udah dikawinkan, udah masa ininya udah cukup. Nah ini biasanya kita tunggu sampai 2 minggu atau 3 minggu barulah jadi begini. Nih mulai udah kelihatan titik-titik kan. Nah ya, kelihatan titik-titik. Setelah itu mereka akan dibuahi ya, semakin dibuahi jadi ini terbuahi kayak begini. Nah tentunya hasil kawinan antara yang tadi yang itu dengan yang itu, yang kelelawar tadi, akan menghasilkan lebih besar lagi daunnya. Dia mirip itu. Jadi kalau kita ambil serbuk yang kotak biasa ya, dengan kelelawar, kita mengawinkan di kelelawar ini nih. Serbuknya ditaruh di sini. Ya, serbuknya ditaruh di sini. Ini akan menjadikan itunya hitam itunya lebih cerah ya. Warnanya lebih dop. Kalau ini kan warnanya kurang dop. Nanti warnanya dop, ininya dan besar, dan ininya lebih bagus, daunnya lebih bagus, batangnya besar, itu hasilnya nanti. Nah kita cari lagi. Nah seperti ini, sudah lama kemudian dia akan berwarna merah. Nah setelah merah ini, supaya tidak berjatuhan, kita pakai ini, itu pakai plastik supaya tidak berjatuhan. Lalu langkah selanjutnya setelah terbuahi, biasanya dia itu jatuhan kayak gini lah. Ini salah contohnya tuh. Ini jenis lain lagi, tarantula dengan ini tuh ya. Ntar saya liatin hasilnya nih. Jadi bijinya kayak gini. Lalu kalau sudah ini, kita tuh jadi biji yang kayak gini, lalu kita jemur.
Biasanya cuma 1 hari aja, setelah kering baru siapkan semaian kita. Nah, setelah semaian, apa sih yang bagus buat semaian ya? Buat semaian. Semaian yang buat bagus adalah kita menggunakan namanya ini padi yang sudah di sekam, yang udah dibakar ya, kayak gini. Nah, ini akan bagus. Lalu setelah nanti tumbuh kecil-kecil, kita pisahkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini yang parigata. Tuh, yang parigatanya. Jenis parigata. Nah, setelah semaiannya bagus kan gini kan, ya. Setelah besar kita baru masukkan ke sini. Dipisahkan kayak ini ya, dipisahkan. Ini selanjutnya sebesar itu udah lumayan besar. Ini juga lumayan besar. Lalu kita pembit-bitan selanjutnya. Nah, ini sahabat nih ya, setelah besar-besar ini hasil kawinan-kawinan yang nanti hasilnya mungkin lebih bagus lagi. Jadi kalau mau mengawinkan, usahakan indukan yang bagus. Ini seperti tarantula kayak gini kan, ini tarantula. Kalau tarantula dikawinkan, ini akan jadi gini nih. Nah, ini nih ya. Terus nanti jenis silver, ada yang mangkuk. Nah, ini mangkuk, ada dorayaki dan sebagainya. Itu pun sama. Nah, kemarin berapa bulan yang lalu saya kawinkan dengan anthurium dasi. Nah, ini hasilnya. Dia lucu, panjang. Inilah kehebatannya. Sebenarnya hanya triknya kita bisa nggak sih dengan ini kita coba dulu. Buktinya dengan anthurium biasa yang ini, yang Holland ini, anthurium Holland ini pun bisa. Tuh hasilnya. Ya, hasilnya tuh ini pun terbuahi. Jadi sebenarnya kita berani untuk satu untuk satu rumpun bisa dikawinkan. Ada juga yang setelah dari ini dikawinkan dengan kuping gajah, itu hasilnya ini. Tuh, lucu kan? Gitu. Ya, itu saja mungkin bisa sebagai tambahan ilmu untuk para sahabat semuanya. Sebenarnya untuk mengembangkan budidaya kuping gajah untuk mendapatkan hasil yang bagus sangat-sangat gampang sekali sebenarnya. Oke, kita lihat lagi yang sudah besar ya. Kita yang hasil kawinan yang sudah besar. Oke. Nah, ini pun sama. Tuh, hasilnya besar sekali. Ini sebenarnya dari tarantula dengan kuping gajah biasa hasil ini. Nah, ini ya. Warnanya begini seperti apa? Ada juga kalau dengan anthurium biasa. Kita lihat hasilnya apa sih yang kedengaran anthurium. Nah, kita bisa lihat tuh, cakep kan? Nah, ini dan ini pun seperti dorayaki yang ini ya. Ini kan udah ada ininya. Cari yang berlendir. Nanti lama-lama terbuahi ya seperti ini, biji inilah baru kita semai. Semainya di mana sih, kayak gimana sih semainya? Ini cara semainya gini. Siapkan dulu. Siapkan tuh ini.
baru kita taruh di atasnya aja, semprot, habis itu biarkan nanti dia tumbuh seperti kecambah dan sebagainya, baru dipisahkan. Ada juga yang sudah, ini kemarin sudah diambil. Nah ini nih gitu. Oke para sahabat, terima kasih banyak, salam sehat selalu dan salam satu hobi. Terima kasih telah mau nonton, minta subscribe-nya. Oke, dari Denflower saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah nanti lain waktu kita berbagi ilmu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.